Paket satu udah tadi. Paket satunya udah lagi. Ada semuanya ada yang pakai masuk kalau emang belum. Senin sampai Kamis itu tuh kerja. Gajian aku nentuin tanggal gajian sendiri. Jadi kayak menurut aku meskipun dengan bidang yang beda-beda banget kan, orang kerja di pabrik yang udah tersusun waktunya rapi, dengan aku yang emang di luar terus pegang sendiri ngerjain beberapa kerjaan yang itu kalau nggak diurusin benar-benar kan kayak banyak kan beberapa kasus freelancer yang kayak udah dibayar tapi kontennya nggak belum diupload atau enggak kayak udah upload tapi nggak ada lagi preview informationnya lagi. Nah aku tuh ngomongin kayak gitu, makanya aku selalu buat jadwal kayak jadi aku tablet aku tuh kalender itu isinya tanggal 1 sampai segini itu ngerjain brand A, B, C, D gitu. Terus tanggal segininya ngedit konten A sampai ini gitu. Sabtu minggunya aku libur, tapi kadang aku ngejar di Sabtu minggunya tuh kerja yang banyak. Jadi kalau weekday itu aku bisa jadi libur panjang gitu. Terus kalau digital itu ya? konten creator. Kalau disebut iya. Yang digital apa itu? Iya, terus gaji juga aku selalu kayak aku nanya teman-temanku, kalian kebanyakan gajian tanggal berapa? Aku tanya kayak gitu, tanggal 25, 26, 27 gitu-gitu. Nah, aku ikutin ke teman-temanku juga. Karena kalau nggak kayak gitu nanti akan susah sih menurut aku dibuat untuk jangka panjangnya. Aku nggak tahu naik turunnya tuh flow-nya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi menurut aku ya itu sih kayak konsisten terus teratur aja. Itu tuh awalnya kayak apakah kita yang menawarkan ke brand-brandnya atau misalnya tiba-tiba kan dari TikTok kan, apakah dari TikToknya langsung muncul nih mau iklanin apa gitu? Iya. Mandiri dulu ya biasanya mah. Enggak, aku tuh nggak tahu kenapa ya, maksudnya kayak itu rezekiku ya. Salting banget. Tapi kepo gitu loh. Iya. Tapi ini banget sih, sama Ramadan tuh berkaitan banget sih tentang pekerjaan aku yang sekarang. Karena aku tuh terakhir kerja itu, aku berhenti kerja itu sebelum Ramadan. Jadi waktu itu tuh aku kerja di salah satu tempat yang emang kayak ya Allah itu tuh sedih pokoknya. Kita gajian itu kan, ya aku ceritain kemarin lah di harapanku kan. Sampai akhirnya aku doa itu terus nggak tahu kayak magical aja dari Allahnya dikasihnya kayak aku iseng upload. Udah aku tinggalin, ternyata rame. Terus besoknya udah kayak beberapa brand langsung kayak ngajakin barter value dan aku ngerjainnya juga yang kayak orang serius gitu. Padahal ternyata aku ngerjain selama ini tuh ternyata kalau barter value tuh suka-suka kita loh, karena kan kreativitasnya dari kita. Kecuali emang kayak kalau misalkan endorsement itu mah emang udah ada harus brief dan lain-lain. Terus aku ambilin barter value itu selama setahunan, kurang lebih setahun, baru aku berani buka buat endorsement. Nah sampai detik ini akhirnya aku ngerjainnya yang endorsement. Terus kalau misalkan ada barang yang aku suka dan dia ngajak barter value ya aku ambil. Dulu kontennya apa Kak yang bikin bunyinya? Kerudung. Jadi kata kuncinya kalau emang kayak mau naik, apalagi kalau sampai dia nggak pede dan menurut kalian ini gak sih kayak kakak ini pakai segi 4 itu dia kelihatan mukanya rapi, terus cocok gitu kan. Dia bisa menginfluence orang-orang yang pakai kerudung kayak kalau itu rapi dan itu bisa jadi peluang juga. Jadi kayak kadang kita nggak sadar ternyata yang nyaman di kita. Jadi konsisten sih ya. Iya. Aku produknya lebih ke kecantikan sih. Skincare. Apa aja kayak apa gitu dimasukin. Dulu guys. Sekarang udah enggak, cuman komisi masih masuk. Iya kan. Dari video Masih bisa tahun ditinggal ya? yang lalu padahal. Masih sampai sekarang. Masih sekarang komisinya masih keluar karena videonya masih bunyi gitu. Videonya masih. Karena afiliasi kan nggak akan terputus. Gitu. Sama kayak amal jariah ya. Semoga berkah aja yang kita kerjainnya. Cuman kalau ditekunin pasti bisa aja ya. Berarti ya maksudnya benar tadi amal